Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kemahabesarannya, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha luas kasih sayangnya, maha luas rahmatnya, dan maha luas ampunannya kepada kita. Kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menzalimi hamba-hambanya, menunjukkan keangkara murkaannya kepada hamba-hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Karena itu sebagai hamba kita dituntut untuk tidak pernah menyimpan persepsi, tidak pernah menyimpan pandangan dan pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menzalimi hamba-hambanya. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita, meskipun itu terasa pahit, itu terasa berat bagi kita, maka itu terjadi pada kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menzalimi kita, tapi di balik setiap kepahitan, di balik setiap kepayahan, di balik setiap kesusahan dan kesulitan itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita untuk mencari tahu apa hikmah yang bisa kita ambil dari itu semua. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembali lagi pada poin awal kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar itu juga maha luas kasih sayang dan ampunannya. Dan salah satu bukti tentang maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada kita satu pintu kebaikan. Bahkan mungkin bisa dikatakan ini adalah pintu kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita. Pintu itu adalah pintu taubat. Marilah kita renungkan sedikit tentang taubat itu. Bukankah taubat itu adalah satu kesempatan yang Allah berikan kepada setiap kita, anak cucu Adam yang sering melakukan kesalahan, bahkan sering melakukan dosa? Bukankah pintu taubat itu adalah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk mengoreksi kesalahan kita, bahkan untuk menghapuskan jejak kesalahan, jejak dosa itu dari catatan amal kita. Itulah sebabnya tadi kita mengatakan bahwa dibukanya pintu taubat adalah karunia terbesar
yang Allah berikan pada kita. Dibukanya pintu taubat adalah dibukanya pintu kebaikan terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Padahal kalau kita renungkan, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya apa keuntungannya, apa kepentingannya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan itu kepada kita? Bukankah kalau Allah Subhanahu wa taala mau membinasakan kita, waliyadzubillah, bukankah kalau Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkan kita, bahkan menghabisi kita tanpa alasan apapun, tanpa sebab apapun, itu sangat mungkin untuk Allah lakukan. Dan kita tidak akan punya kemampuan, kita tidak akan punya kekuatan, tidak punya daya upaya untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kita sehancur-hancurnya, kita bisa melawan dengan cara apa? Apakah kita bisa melawan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa itu, yang seluruh alam semesta ini tunduk pada kekuasaannya, tunduk pada perintahnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang zalim kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taubat itu kepada para pendosa seperti kita. Allah cukup perintahkan kepada bumi untuk terbelah, kemudian menenggelamkan kita, lalu di dalam perut bumi itu kita dibakar dengan api yang menyala, dibakar dengan lahar yang mendidih, tulang-tulang kita diremukkan oleh bumi itu sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan itu, kita punya daya upaya apa untuk melawan Allah? Tapi itulah indahnya, itulah nikmatnya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berbuat zalim. Allah justru memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk memohon ampun kepadanya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau annal ibada lam yuznibu la khalaqallahu azza wa jalla khalqan yuznibun thumma yaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim." Seandainya para hamba ini, yaitu kita termasuk di dalamnya, tidak pernah melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadirkan, akan menciptakan makhluk yang baru, yang kemudian mereka, para makhluk yang baru itu pun berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan kesalahan, lalu kemudian mereka bertaubat kepada Allah, lalu kemudian Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka, dan wahuwal ghafurur rahim, dan dialah saja satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka sahabat-sahabat sekalian, nikmatilah pintu taubat itu. Gunakanlah kesempatan untuk datang mengetuk pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jika Anda terjatuh dalam dosa, jika Anda terjatuh dalam kemaksiatan, bertaubatlah. Bertaubatlah sesegera mungkin. Kalau setelah itu Anda terjatuh lagi dalam dosa, Anda terjatuh lagi dalam kesalahan, maka bertaubatlah lagi. Ketuklah pintu taubat. Beristighfarlah secepat mungkin, sesegera mungkin setelah Anda melakukan dosa dan kesalahan itu. Jika setelah itu Anda terjatuh lagi dalam kesalahan yang boleh jadi lebih besar
Anda terjatuh lagi dalam dosa yang mungkin saja lebih besar daripada yang Anda lakukan sebelumnya, maka bertaubatlah sesegeranya. Bertobatlah sesegera mungkin kepada Allah. Beristighfarlah. Dan begitulah seterusnya hidup kita. Kita jatuh dalam dosa, kita bertobat lagi kepada Allah. Kita jatuh lagi dalam dosa, kita bertobat lagi kepada Allah. Kita tergelincir lagi dalam satu kesalahan, kita bertobat lagi kepada Allah. Begitulah seterusnya siklus kehidupan kita sebagai hamba. Itulah sebabnya kita pernah menyampaikan bahwa para ulama menyebut taubat itu sebagai wazifatul umur, sebagai pekerjaan seumur hidup kita sebagai hamba. Tiada hari tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyukai itu. Allah mencintai ketika kita datang mengetuk pintunya untuk bertaubat kepadanya. Allah gembira menyambut taubat kita sebagai hambanya, yang menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selain Allah. Betapa bahwa dalam hidup kita ini kita betul-betul hanya bersandar kepada Allah, termasuk dalam kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tetapi kuncinya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kuncinya di sini adalah segeralah bertaubat. Jangan pernah menunda taubat kita. Dalam perjalanan taubat ini, sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah berpikir untuk melakukan akumulasi dosa. Jangan biarkan dosa-dosa kita terakumulasi, lalu setelah itu baru kemudian kita ingin bertaubat kepada Allah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu rumus hamba-hamba Allah yang soleh. Karena rumus hamba Allah yang soleh adalah begitu melakukan dosa, begitu terjatuh dalam dosa, maka segeralah bertaubat. Jangan menunda taubat. Taubat adalah amalan, adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda sama sekali. Kenapa? Kata sebagian ulama, fal umru ma huwa illa suwayat. Karena usia kita ini, umur kita ini sebenarnya hanya hitungan jam, hanya hitungan menit, hanya hitungan detik. Kita tidak tahu dalam berapa detik, dalam berapa menit, dalam berapa jam ke depan hidup kita ini akan usai sampai di sini. Dan kalau kita menunda taubat kita sampai batas waktu tertentu, mungkin ada yang berpikir saya akan bertobat nanti ketika saya berkesempatan untuk umrah. Saya akan bertobat nanti kalau tiba di bulan Ramadan. Nanti saya akan bertobat kalau hari Jumat misalnya. Atau nanti saya akan bertobat, nanti malam saya akan bertobat ketika sepertiga akhir malam. Itu tidak betul. Itu tidak betul, itu tidak benar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah menunda taubat sedetik pun, semenit pun. Begitu kita terjatuh dalam kesalahan, segeralah beristighfar, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang tadi saya katakan, kematian adalah sesuatu yang tidak pernah kita prediksi kehadirannya. Mungkin dalam semenit ke depan, mungkin dalam 5 menit ke depan, kita tidak pernah tahu. Maka jangan pernah menunda taubat kita. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Ibnu Umar, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama hamba Allah itu belum lagi mengalami sakaratul maut. Allah SWT akan terus membuka
pintu taubatnya untuk setiap kita selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan. Karena ketika roh kita sudah sampai ke tenggorokan, maka di situ pintu taubat untuk kita secara personal, secara pribadi telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat, manfaatkanlah, gunakanlah pintu kebaikan terbesar yang Allah bukakan, yang Allah berikan untuk kita ini, pintu taubat. Ketuklah pintu ini setiap detik, ketuklah pintu taubat ini setiap detik dalam hidup kita. Ketuklah pintu taubat ini dalam setiap menit kehidupan kita. Ketuklah pintu taubat ini setiap kali kita merasa telah melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita berhasil, semoga kita sukses memanfaatkan jalan taubat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.